Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Nah, pada video hari ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya ya dalam melakukan pemupukan pada pohon anggur import yang saya grounding ke tanah ya, atau tanam ke tanah langsung ya. Nah, mayoritas pohon-pohon anggur import saya itu saya tanamnya di planter bag 100 liter. Nah, untuk pemupukan keduanya itu agak sedikit berbeda ya teman-teman ya, karena menyangkut media tanam ya. Kalau media tanam di planter bag itu terbatas ya, kalau media tanam di tanah itu kan jauh lebih banyak, sehingga cara pemupukannya juga sedikit berbeda. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, kalau teman-teman merasa video-video saya ini menarik dan bermanfaat, teman-teman bisa memberikan dukungan kepada saya dengan cara subscribe, like, dan komentar di video-video saya ini ya, karena semuanya itu sangat bermanfaat dan membantu saya sebagai konten kreator. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman semua atas dukungannya. Nah teman-teman, pemupukan yang akan saya lakukan hari ini adalah pemupukan pada pohon anggur import Super Salome ya. Batang primernya sudah lumayan besar ya. Nah ini saya tanamnya bulan Agustus 2018, sekarang adalah bulan Agustus 2022, jadi sudah 4 tahun ini ya. Sudah pas 4 tahun ini. Nah, pertumbuhannya cukup bagus ya, cukup bagus. Tapi sebenarnya masih kurang maksimal ya. Nah, kurang maksimalnya itu sepertinya karena pemupukan yang saya lakukan selama ini tuh kurang tepat dosisnya. Kemudian saya kebetulan menemukan sebuah video ya di YouTube juga, seorang penghobi juga sama seperti saya ya, penghobi juga, bukan petani anggur profesional ya, di Jepang ya. Nah, dia juga menanam satu pohon anggur import Shine Muscat di rumah dia ya, dan juga grounding di tanah, dan itu usianya 1 tahun lebih ya. Nah, untuk pemupukan yang dia lakukan itu dosisnya jauh lebih banyak daripada dosis yang saya berikan selama ini pada pohon-pohon anggur import yang saya grounding di tanah. Nah, itu juga mungkin mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan kesuburan pada pohon anggur import Super Salome saya ini. Nah, kemudian saya coba ikutin ya dosis pemupukan yang dia lakukan ya, dan ternyata hasilnya cukup bagus ya. Itu pertumbuhan pohon anggur import Super Salome ini jauh lebih vigor, jauh lebih cepat pertumbuhannya ya. Nah, walaupun Super Salome selama ini sudah saya kasihkan pupuk kohe kambing dan juga POC juga ya, tetapi pupuk NPK-nya juga sangat penting ya, dan juga dosisnya perlu tepat, karena kalau kurang tepat memang pohon anggur importnya bisa tumbuh tapi kurang maksimal pertumbuhannya. Nah, jadi setelah melihat video itu saya coba ubah dosis pemupukannya dan akhirnya bagus ya. Nah, jadi kalau kita belajar tentang cara menanam pohon anggur import yang baik itu sebenarnya bisa belajar dari manapun, tidak hanya kita belajar dari teman-teman pengangguran yang ada di Indonesia ya, bisa belajar dari teman-teman yang ada di Jepang, di Tiongkok, atau di Ukraina ya, bagaimana cara mereka merawat, menanam, dan membuangkan pohon-pohon anggur import yang baik dan benar. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya pertumbuhan dari pohon anggur import Salome ya, jadi supaya teman-teman ada bayangannya kenapa dosis pupuknya seperti ini, tidak sama dengan yang di planter bag, karena Super Salome ini dia ada 10 varietas anggur import yang digabung ya, dan dia memiliki sekunder yang sangat panjang ya, ini kurang lebih ada 15-an meter kali ya, walaupun saya belum ukur secara detail. Nah, kemudian dia juga memiliki jumlah tersier yang sangat banyak. Nah, jadi sehingga dosis pemupukan juga jauh berbeda. Nah, mari kita lihat pohon anggur import Super Salome-nya lebih dekat. Ya, media tanamnya saya tutup dengan plastik ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti bertanya ini fungsinya buat apa? Nah, ini fungsinya untuk merangsang
dan mempercepat pertumbuhan akar-akar pada pohon anggur import kita. Tanpa ditutup pun juga akar bisa tumbuh ya, tapi kalau dengan cara ini pertumbuhan akar pada pohon ini akan lebih cepat, dan biasanya dia akan pertumbuhannya akan muncul sampai ke bagian permukaan tanah ini ya. Nah, kalau sampai muncul permukaan tanah, nanti kita tambahkan media tanam dan juga kohe kambing ya, sehingga penyerapan pupuknya akan lebih baik dan lebih maksimal. Nah, untuk batang primernya ini ya, sampai di sini itu terbagi menjadi 2 cabang lagi ya, primernya ya. Nah, sampai di atas ya dipotong. Untuk batang primer sebelah kanan ini terbagi 2 sekunder. Sekunder STQ dan sekunder Catalonia. Yang ini terbagi sekunder 2 juga, sekunder Bravissimo dan sekunder Lorano. Nah, itu adalah sekunder utama atau sekunder pertamanya. Nah, untuk sekunder STQ-nya ini lumayan panjang ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman perhatikan ya. Sampai ke sana. Sampai di situ itu. Ya. Nah, sampai di situ itu terbagi lagi nanti. Ini adalah sekundernya Emir. Sedangkan yang di atas itu adalah sekundernya Tamaki atau Nemas. Nah, Tamaki ini nanti akan diturunkan di belakang pagar biru ini, dibentuk menjadi sistem tralis. Nah, ini Emirnya ini nanti akan saya turunkan ke bawah sini, membentuk sistem tralis juga ya. Jadi sekunder pada cabang STQ ini nanti akan sangat panjang ini ya. Kemudian untuk Catalonia juga ya teman-teman, nih ya Catalonia. Ini Catalonia graftingnya paling lambat ya. Dulu saya grafting di sini adalah Allison ya. Kemudian saya ganti dengan Catalonia. Nah, Catalonia ini adalah sekunder pertama juga ya. Saya turunkan ke bawah menjadi sistem tralis ya. Nah, ini tersier-tersiernya udah pada tumbuh ini ya teman-teman. Nah, ini mungkin nanti ada 10 cabang tersier untuk Catalonia. Nah, jadi untuk sekunder ini juga panjang ini ya. Mungkin ada 2 meteran ya. Kalau di atas mungkin lebih lagi. Nah, kemudian untuk sekunder Catalonia ini juga panjang ini ya, sampai di sini. Sampai di sini. Nah, di sini ada Lorano ya, yang saya rambatkan ke para-para ini. Kemarin udah saya panen. Nah, ini baru saya grafting lagi adalah Julian. Nah, Julian nanti akan turun ke bawah membentuk sekunder kedua ya. Nanti sistem tralis ini kurang lebih dengan 8 tersier. Nah, kemudian untuk yang sekunder Bravissimo ini ya, ini kan masih sekunder pertama ya. Nah, ini sekunder pertama Bravissimo ini ya, sampai sini. Ini kurang lebih ada 2 meter ya, 2 meter. Nah, kemudian kemarin itu kan sudah sempat berbunga ya, dan ternyata buahnya tombolnya kecil-kecil ya, jadi kurang oke ya. Jadi saya pangkas ulang ya, saya potong di sini ini saya potong nih, saya potong di sini ya, pembentukan ulang ini ya. Untuk cabang tersiernya, dan tersiernya dari 10 tersier saya jadikan cuma 8 karena ada perubahan rencana. Kenapa? Kemarin saya juga sempat lihat video YouTube seorang petani di Tiongkok ya. Dia ada satu teknik pembentukan cabang yang menurut saya sangat bagus ya, dan sangat bermanfaat buat saya ya, terutama di kebun karisa yang lahannya terbatas ya. Nah, setelah melihat video itu, saya ada perubahan rencana. Dulu para ini rencananya cuma akan ada 1 sekunder ya, kemudian ke sana hanya tersier pembuahan ya. Ini ada sekitar 2 meter nih, dari sini sampai ujung ajar tanaman itu udah 2 meter. Nah, setelah melihat video yang petani Tiongkok itu, saya bisa merubah rencana saya ya, dari para ini dari 1 varietas menjadi 2 varietas. Nah, untuk tersier pertama di Bravissimo, ya, ini kan tersier Bravissimo yang pertama ya, itu saya grafting nih di sini. Saya grafting dengan, ini para filmnya masih ada ya teman. Saya grafting dengan Portuguese Dream. Nah, Portuguese Dream ini akan menjadi sekunder kedua ya. Ya, kalau tadi kan sekunder pertama ya, itu ya, sekunder pertama kan ada 4 ya. Nah, inilah sekunder kedua ya, sekunder tingkat kedua ya. Ini pertumbuhan juga cukup bagus ini ya. Ini udah sepasang
lebih besar dari ini, lebih besar pensil ini ya. Bagus ini. Cepat sekali pertumbuhannya. Nah, ini nanti ini tersiernya juga udah pada tumbuh ya. Ini tersier daripada Portugis Dream. Ya, jadi rencananya di para ini nanti ya. Nanti akan ada, harapan saya ada satu deret Bravissimo, dan di bagian di sini ada satu deretan Portugis Dream. Itu masing-masing 8 tersier juga ya. Jadi beban dari pohon anggur import Salome ini cukup berat juga ya, karena sekundernya panjang-panjang, tersiernya juga banyak ini ya, sehingga pemupukannya juga harus lebih banyak daripada yang lainnya ya. Dan usia pohonnya juga 4 tahun ya, sehingga pemupukannya juga harus kita bedakan. Nah, setelah saya menerapkan apa yang saya lihat di video orang Jepang itu ya, itu pertumbuhan dari Super Salome cukup bagus ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini untuk Catalonia ini bahkan untuk cabang tersiernya bisa tumbuh dengan vigor ya. Padahal ini lumayan panjang loh ya. Jadi hampir setiap tunas saya itu bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga yang di atas itu. Itu nanti calon sekunder Tamaki dan sekunder Emir juga tumbuhnya sangat bagus. Nah, ini ada saya grafting baru di sini. Ini adalah Yasha ya. Ini juga bagus juga ya. Kemudian ini Ijumski Muscat juga pertumbuhan juga udah bagus ini. Setelah dosis pupuknya saya ubah ya. Kalau enggak sebelumnya pertumbuhannya kurang bagus ya teman-teman ya, sampai sini ya. Bisa dilihat ini kurang bagus pertumbuhannya. Setelah dosis pemupukannya saya ganti nih, langsung berubah nih. Daunnya besar-besar ya, jauh lebih segar, jauh lebih hijau. Nah teman-teman, ini adalah pemupukan yang akan saya lakukan ya. Nah, ini saya menggunakan timbangan digital ya, 0. Oke, nah untuk pemupukannya saya menggunakan NPK Grower ya. Jadi untuk Super Salome ini kan karena usianya udah besar ya, jadi saya tidak pakai NPK 16-16 lagi ya. Jadi sudah saya ganti NPK Grower untuk seterusnya ya. Jadi NPK Grower ini itu sebenarnya ini masuk kategori pupuk pembuahan ya, tapi juga bisa untuk pertumbuhan. Jadi selama ini sudah saya ganti dengan NPK Grower, dan pertumbuhan sekunder semuanya itu ya, pucuk-pucuknya tersier juga semua bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman ya. Jadi NPK Grower ini sebenarnya pupuk yang sangat bagus, yang multifungsi. Dan bagi teman-teman yang tidak ingin pusing dengan berbagai macam pupuk ya, pupuk NPK, pupuk MKP, KN3 putih dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan pupuk seperti ini ya, NPK Grower ya. Nah, untuk NPK Grower ini ya, kalau 1 sendok seperti ini itu kurang lebih 15 gram nih teman-teman, kurang lebih ya. Oh, ini 17 gram ya. Coba saya berapa, mungkin tidak terlalu penuh ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ya, ini 14 gram, kurang lebih 1 sendok itu 14-15 gram itu. 15 gram ya. Untuk yang ini saya akan menggunakan sebanyak ya, saya menggunakan sebanyak 100 gram NPK Grower ya, 100 gram. 100 gram ini nanti akan saya campurkan ke air sebanyak 15 liter ya. Nah, sebelumnya saya biasanya setiap minggu saya pupuk dengan rutin Super Salome ini dengan dosis hanya 50 gram yang dicampurkan dengan air 10 liter. Dan memang bisa tumbuh dengan baik, tapi tidak maksimal ya. Sehingga
setelah saya melihat video orang Jepang itu, dia menggunakan 100 gram setiap minggunya secara rutin ya. Dan sain muskatnya itu bisa berbuah dengan sangat bagus itu ya. Nah, sehingga saya juga akhirnya dosisnya saya ubah ya menjadi 100 gram ya teman-teman. Dan ternyata bagus ya pertumbuhannya ya. Jadi sambil tumbuh juga sambil bisa mengisi nutrisi pada sekunder-sekundernya itu, sehingga nanti juga bisa membantu dalam hal pembuahan. Jadi pupuk MPK Grower ini bisa untuk pembuahan dan juga pertumbuhan ya. Ini termasuk dia juga ada unsur TE-nya juga ya, ada unsur mikronya juga ya teman-teman. Jadi ini termasuk pupuk yang sangat bagus lah. Selain MPK Grower, saya juga biasanya ada tambahkan asam humat ya teman-teman ya. Sekitar 2 sendok plastik ini ya. Ini fungsinya untuk menyuburkan tanah ya. Jadi tidak langsung ke tanamannya ya. Jadi ini untuk menyuburkan media tanam ya, terutama media tanam yang sering kita lakukan pemupukan, supaya media tanamnya tidak membeku atau mengkeras karena efek dari pemupukan yang rutin ya. Jadi ini juga sangat penting. Kalau media tanamnya baik, subur, otomatis pohon anggur import kita juga akan tumbuh dengan baik dan subur ya. Nah, kebetulan aminosan saya sudah habis ya. Saya masih dalam proses pemesanan ya. Jadi untuk minggu ini tidak ada aminosan cair ya. Mau aminosan bubuk juga bisa ya teman-teman ya. Nah, ini kita buka dulu ya. Tutup pada media tanaman ini. Nah, teman-teman pasti bingung kenapa itu media tanamnya sampai luas begini ya. Yang saya tutupin dan akan saya siram nantinya. Karena untuk pohon anggur import yang usianya sudah tua seperti ini, itu akarnya udah sangat luas ya. Jadi akarnya tidak hanya di sini teman-teman ya, bukan hanya kita tidak hanya menyiram di sekitar sini saja, tapi sudah harus agak melebar jauh ke kiri dan ke kanan itu ya. Karena kan pertumbuhan akarnya udah banyak ya. Beda ketika pohon anggur importnya masih kecil ya. Jadi pemupukannya kita tidak perlu jauh-jauh, mungkin ya sekitar 2-30 cm dari batang primer sudah bisa ya. Nah, tapi untuk yang sudah gini akarnya udah melebar kemana-mana, sehingga pemupukan kita juga harus merata ya. Nah, ini saya nyiramnya dari sini nih ya. Ini kurang lebih jaraknya 1 meter dari batang primer ini, kurang lebih ya. Nah, kita siram seperti ini ya. Kita siram dengan rata ini teman-teman. Ya. Karena kalau kita penyiramannya tidak rata ya, nanti akarnya tidak bisa menyerap pupuk dengan baik ya. Nanti pupuk yang kita berikan jadi sia-sia. Nah, makanya pemupukan itu sama seperti pada pohon mangga ya. Itu biasanya jaraknya sekitar 1 meter dari batang primernya. Karena akarnya itu sudah melebar kemana-mana. Kalau kita hanya menyiram di sekitar sini ya, sedangkan akar di lain nanti tidak ada pupuknya, tidak menyerap ya. Nanti jadinya tidak efisien dan tidak efektif dalam pemupukan. Jadi boros jadinya. Ya. Kita siram begini. Nah, ini rutin kita lakukan setiap minggu ya teman-teman ya. Setiap minggu. Kalau 50 gram itu bisa, tapi tidak maksimal ya teman-teman ya. Jadi memang seiring bertambahnya usia pohon
anggur import kita itu harus kita tambahkan dosisnya ya, tidak bisa sama terus ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada akar putihnya ya. Nah ini ada akar putih kan. Nah ini akarnya bisa tumbuh dengan bagus ini tuh. Nah ini ada akar putihnya kan. Nah ini karena efek dari kita tutupin, jadi akarnya bisa tumbuh lebih baik dan bisa muncul ke atas. Kita tutupin aja ini ya. Nah, itu fungsi utama kenapa media tanam lebih baik kita tutup ya. Pakai jerami juga bisa, pakai plastik hitam seperti yang saya pakaikan juga bisa. Itu adalah plastik bubble wrap bekas kiriman paket ya, jadi saya manfaatkan daripada dibuang. Nah setelah selesai pemupukannya teman-teman, ini kita tutup kembali ya media tanamnya ya, seperti ini ya. Nah ini semoga akarnya bisa tumbuh lebih cepat dan lebih banyak, lebih bagus ya. Nah teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk video hari ini ya. Nah nanti untuk video khusus tentang ilmu atau teknik yang saya pelajari dari petani yang di Tiongkok itu, yang menurut saya sangat bermanfaat ya, itu nanti akan saya buatkan satu video khusus supaya lebih jelas dan supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Nick Dixon, dan jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan komentar di video-video saya ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.